Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan soal dari Morelli Equipment Repair. Nah, ini adalah lanjutan video bagian ketiga, di mana bagian pertama adalah membuat jurnal umum, lalu yang kedua itu tentang membuat dari jurnal umum posting ke buku besar lalu dibuat neraca saldo akhir. Nah, ini dia yang terakhir di video sebelumnya. Kali ini di video yang ketiga ini kita akan membuat penyesuaian atau adjustment. Nah, ini di soalnya sini disebutkan kita akan membuat jurnal di bulan November udah, terus memposting buku ke dalam buku besar. Nah, habis itu buat neraca saldo, ini neraca saldonya. Lalu yang terakhir di soalnya adalah membuat adjustment entry. Nah, adjustment ini adalah jurnal penyesuaian. Dari soal penyesuaian ini, kita akan mulai dari melihat neraca saldo akhir. Jadi kalau mau bikin jurnal penyesuaian, dasar untuk bikinnya itu berdasarkan angka-angka di neraca saldo akhir. Makanya setelah membuat jurnal, akun-akunnya diposting ke dalam buku besar lalu disusun menjadi neraca saldo akhir atau namanya trial balance. Setelah itu baru kita buat jurnal penyesuaian. Untuk penyesuaian yang pertama ini soalnya di sini diketahui adalah supplies on hand $1.200. Artinya perlengkapan ada di tangan adalah 1.200. Kita lihat akun perlengkapan. Ini dia akun perlengkapan ya. Akun perlengkapannya adalah 2.500. Nah, katanya di tangan ada 1.200. Artinya, berapa yang menjadi beban? Ya, jadi beban adalah 2.500 dikurangi dengan 1.200. Kita buat jurnalnya. Di sini, di kolomnya itu sama seperti kolom jurnal umum ya. Jadi ini adjustment-nya, kolomnya sama seperti jurnal umum. Nah, oke, tanggalnya tanggal 30. Berarti debitnya adalah ini akunnya, Supplies Expense. Oke, kreditnya adalah Supplies. Oke, seperti ini. Angkanya adalah 2.500 ini dikurangi dengan 1.200. Berarti 2.500 kurangi 1.200. Jadi inilah yang menjadi beban. Jadi yang menjadi beban adalah 1.300. Oke ya, sudah. Untuk transaksi yang pertama di penyesuaian. Karena disebutkan supplies on hand. Berarti perlengkapan ada di tangan. Berarti ada di tangan 1.200. Maka yang sudah terpakai 2.500 dikurangi 1.200, yaitu 1.300 yang menjadi beban. Jurnalnya adalah supplies expense, kreditnya adalah supplies. Oke, kalau udah kita ke jurnal berikutnya. Di sini disebutkan nomor 2 adalah accrued salaries payable 400. Artinya gaji yang masih harus dibayar, gaji yang masih menjadi hutang. Nah, berarti jurnalnya adalah beban gaji atau salaries expense. Ini dia akunnya. Salaries expense ya. Salaries expense 726. Oke. Kreditnya itu akunnya adalah akun salaries payable, yang ini dia, salaries payable. Oke ya, angkanya senilai yang ada di sini.
angkanya adalah 400. Jadi gaji yang masih menjadi hutang adalah 400 ya. Kita langsung salin aja tanpa dihitung. Langsung di sini ditulis 400. Ya. Jadi untuk soal yang ini, accurate salaries payable, gaji yang masih harus dibayar senilai 400, berarti jurnalnya adalah salaries expend di debit dan kreditnya adalah salaries payable. Kalau udah kita lanjut ke nomor 3. Depreciation for the month is $200, berarti beban penyusutan nih dia, depreciation expense. Ini tergantung daftar akun ya. Oke, kita tulis di sini. Oke, kalau udah kreditnya itu yang akumulasi, depresiasi, bukan yang store equipment, bukan yang akumulasi ya nama akunnya. Oke, angkanya adalah 200. Oke, jadi untuk penyusutan, debitnya adalah depreciation expense, kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Oke, kalau udah kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah unearning service revenue. Ini adalah pendapatan yang diterima di muka yang $1.250 itu adalah sudah menjadi pendapatan earning. Nah, jadi ini sudah menjadi pendapatan, artinya kita akan menjurnal. Di sini nilai akun unearning service revenue adalah 1.800. Berarti yang sudah menjadi pendapatan adalah 1.250. Kita jurnal sebanyak yang sudah menjadi pendapatan. Berarti jurnalnya adalah debitnya yang akun ini, unearned service revenue. Oke. Kreditnya adalah service revenue yang ini. Jadi yang sudah menjadi pendapatan adalah senilai tadi 1.250. Oke, sudah selesai. Jadi ini adalah soal dari penyesuaiannya dan ini adalah pengerjaannya. Jadi untuk mengerjakan jurnal penyesuaian ini kita harus menyediakan neraca saldo akhirnya dulu untuk menjadi dasar kita untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi kalau sudah ada data neraca saldo akhir baru bikin jurnal penyesuaian. Demikian video kali ini tentang membuat jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!